Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada hari ini, Rabu 18 Januari 2023. Kita boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera yang dari Bapa di surga melimpah di dalam hidup kita. Kasih karunia-Nya sungguh-sungguh kita rasakan dan kita alami setiap hari. Nah saudaraku, mari kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita merasakan kasih Bapa yang sungguh-sungguh menjamah hati kita. Nah saudaraku, mari saya ajak kita satukan hati dan kita boleh bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau menganugerahkan kepada kami kasih karunia yang tidak habis-habisnya yang kami rasakan setiap hari. Kami percaya Engkau terus menuntun dan membawa kami menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Kami bangkit dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Ini kami Bapa, kami rindu mendengar firman-Mu. Bersabdalah bagi setiap kami, berkata-katalah ya Bapa, dan kami mau rindu lebih lagi untuk dapat mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, penuhi kami, urapi kami. Roh Kudus tolong kami untuk dapat mengerti dan dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini dengan tema pembebasan sejati. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yesaya 52 ayat 1 sampai dengan 12. Mari saya ajak kita untuk dapat membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Tuhan menyelamatkan Sion. Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai Putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem.
Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana, janganlah engkau kena kepada yang najis, keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Amin. Nah, saudara-saudaraku, Nabi Yesaya di dalam Perjanjian Lama menggunakan kata indah untuk menggambarkan kedatangan seorang pembawa kabar ataupun berita, bukan karena penampilan orang itu sendiri, melainkan karena apa yang dibawanya. Firman Tuhan ini berkata bahwa betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Saudaraku, setelah 70 tahun dibuang di Babel akibat ketidaksetiaan mereka kepada Allah, para utusan datang dengan kata-kata yang membesarkan hati umat Allah bahwa mereka akan segera pulang karena Tuhan telah menebus Yerusalem. Saudaraku, kabar baik ini tidak dikaitkan dengan kekuasaan ataupun kehebatan militer bangsa Israel ataupun upaya daya manusia lainnya, melainkan suatu pekerjaan tangan Tuhan yang kudus bagi mereka. Hal yang sama berlaku hari ini bagi kita semua, karena kita sudah menang atas musuh-musuh rohani kita dengan pengorbanan Kristus bagi kita. Dan saudaraku, sebagai respon kita, marilah kita menjadi pembawa kabar baik yang mewartakan damai sejahtera, sukacita, dan keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan dinyatakan melalui kabar ini suatu pembebasan bagi bangsa Israel. Saudaraku, pembebasan adalah sesuatu yang sangat didambakan setiap orang, baik suatu bangsa maupun keadaan pribadi yang berada di dalam keadaan tertindas. Bagi mereka yang tidak ada, yang paling diharapkan adalah bebas ataupun merdeka. Sukacita ini dirasakan oleh bangsa Israel ketika Allah membebaskan mereka dari penjajahan karena dosa-dosa mereka, bahkan setiap apa yang mereka tidak perlu ataupun tidak harus membayar apa-apa untuk pembebasan tersebut. Allah membawa umat-Nya yang suci untuk kembali ke Yerusalem, kota Allah yang kudus. Wajarlah jika mereka menikmati suatu sukacita karena pembebasan Allah bagi mereka. Saudaraku, Allah juga membebaskan kita dari dosa. Sejarah membuktikan bahwa ketika manusia tidak sanggup menolak keinginan berbuat dosa, ketika itu pula manusia masuk di dalam perbudakan dosa. Tetapi Allah kita adalah Allah yang mulia melalui putranya Yesus Kristus yang sudah memerdekakan ataupun membebaskan manusia dari kuasa dosa. Seperti halnya Israel yang sudah dibebaskan tanpa membayar apapun. Demikian juga kita sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh di dalam Kristus, kita dibebaskan dari dosa-dosa ataupun perbudakan dosa. Sukacita di dalam menikmati masa-masa anugerah keselamatan yang dari Allah sudahlah sepatutnya mewarnai kehidupan setiap orang-orang Kristen.
Oleh karena itu, saudaraku, janganlah sia-siakan anugerah yang begitu agung dan mulia. Melainkan marilah kita hidup sebagai orang percaya yang benar-benar merdeka dari perbudakan dosa. Kristus sudah membebaskan kita dari belenggu dosa melalui kematiannya dengan meminum cawan murka Allah dan melalui kebangkitannya yang menyatakan kuasa Allah. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita saat ini yang sudah dibebaskan, jangan membiarkan diri kita tergoda lagi oleh kenajisan, tempat-tempat kita berkubang di masa lalu. Sebaliknya, dengan setia dan tekun, marilah kita sungguh-sungguh mengikut segala apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kita, yaitu mengikuti kehendak-Nya. Kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan kita percaya melalui tuntunan yang kita sudah dengar setiap hari, kita boleh aplikasikan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Kita boleh menjadi pengikut Kristus yang setia, yang sungguh-sungguh hidup seturut dengan firman Tuhan. Demikianlah, saudaraku, firman Tuhan hari ini yang kita boleh dengarkan. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini lebih lagi. Kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah mengalami pembebasan sejati? Apakah kita masih di dalam perbudakan dosa ataupun ikatan dosa? Mari kita cek, kita evaluasi diri kita masing-masing. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya Engkau menuntun kami, Engkau yang memberikan kami pengertian, sehingga kami mengalami pembebasan sejati secara roh maupun jiwa kami. Bahkan kami mengalami kemenangan di dalam tubuh kami. Terima kasih Bapa, urapi kami, penuhi kami. Firman-Mu yang memerdekakan kami, firman-Mu yang membebaskan kami, sehingga roh kami boleh bersama-sama dengan roh Allah, boleh bersatu dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, teruslah aktif di dalam kami. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa, ampuni kami atas setiap pelanggaran, kesalahan, ampuni kami. Kami mau komitmen untuk bebas dari kedagingan, dari ikatan-ikatan dosa. Kami berkata, setiap yang bukan berasal daripada Tuhan, enyah dari hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.